Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis Mania, balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apa lagi kalau bukan ikan mas koki. Dan untuk episode kali ini saya mau coba mengobatin rancu sapi yang oleng-oleng seperti ini. Bisa dilihat ikan yang satu ini yang hasil lelang saya kemarin sampai sekarang kondisinya masih kayak gini. Hobinya malah muter-muter di area jamur mushroom. Kasihan juga kan kalau lihatnya kayak gini terus. Dan kali ini saya baru ada waktu buat proses pengobatannya. Dan bisa dilihat sekalinya berenang ke bawah, tapi dia berenangnya muter-muter kayak gini, jadi kelihatan oleng-oleng kayak gitu, malah langsung nyungsep. Nggak lama dia langsung ngambang lagi ke permukaan dan balik lagi kesedot sama mushroom, jadi muter-muter lagi. Lama-lama jadi hobi muter-muter dia. Mudah-mudahan aja kalau sudah diobatin bisa sembuh, atau seenggaknya nggak muter-muter di mushroom ini. Kasihan juga lihatnya kalau kayak gini terus. Oke, lanjut langsung kita eksekusi aja proses pengobatannya. Di sini saya sudah siapkan tank kecil ukuran 50 kali 25 dengan kapasitas air 10 liter. Dan untuk obat yang pertama saya menggunakan ini, antibiotik metronidazole dengan kemasan 500 mg untuk satu butirnya. Tadinya saya coba cari yang model seperti ini, tapi di beberapa toko obat nggak nemu, malah direkomendasiin sama ini aja. Ya udah saya coba dulu aja, mudah-mudahan khasiatnya sama seperti yang saya cari sebelumnya. Dan dosisnya untuk satu butir seperti ini buat kapasitas air 20 liter. Karena di sini saya pakai 10 liter air, berarti cuman pakai setengahnya, tinggal dibagi dua, lalu dihaluskan seperti ini, dikasih air sedikit, diaduk biar merata, baru dituang. Oke, lanjut langsung kita ambil aja ikannya. Dari tadi juga di sini terus ya, dan sepertinya udah nyaman tinggal di kucuran mushroom ini. Ditangkap juga dia malah ke samping tuh, nggak bisa lari ke bawah lagi, masih ngambang-ngambang terus ikannya, nggak mau ke bawah. Mudah-mudahan aja setelah diobatin ada perubahan lah, syukur-syukur kalau bisa sembuh total. Bisa dilihat ya ikannya seperti ini, ngambang di permukaan dan suka muter-muter kayak gitu. Tinggal kita tunggu aja dalam waktu beberapa hari ke depan kira-kira bagaimana reaksinya dari obat ini. Dan ini tampilan dari sampingnya bisa dilihat nggak sampai ke dasar ya berenangnya, masih ngambang-ngambang kayak gini. Tinggal kita tunggu dalam 2 atau 3 hari, bahkan mungkin sampai 1 mingguan. Soalnya kalau dilihat dari gejalanya, penyakitnya udah parah, minimal 1 minggu lah pengobatan. Kalau nggak ada perubahan tambah 10 hari, kalau masih nggak ada perubahan juga berarti harus diikhlasin aja. Dan kira-kira seperti inilah tampilannya setelah proses karantina 6 hari dengan proses 2 tahap pengobatan, yang artinya untuk 3 hari pertama saya baru ganti airnya, kemudian lanjut dikasih obat lagi seperti sebelumnya sampai 3 hari lagi. Kondisinya jadi seperti ini, bisa dilihat ya, sekarang posisi berenangnya udah nggak ngambang-ngambang di permukaan lagi dan nggak suka muter-muter ke satu arah doang. Setelah proses karantina hampir 1 minggu. Oke, lanjut langsung kita ke tahap berikutnya. Karena untuk saat ini saya nggak langsung masukin ke tank utama dulu, melainkan waktunya ganti airnya lagi, dan masih tetap mau proses karantina juga kalian buat netralin obat sebelumnya. Di sini saya ganti airnya 100% lagi, dan untuk obatnya kali ini saya menggunakan Epsom salt atau garam Inggris. Dan untuk dosisnya bisa dilihat di kemasannya ini. Untuk pengobatan 24 jam 1-3 gram buat 10 liter air, dan untuk pengobatan 30 menit 10 gram untuk
10 liter air, dan di sini saya pakai yang atas aja, yang 1 sampai 3 gram buat 1 hari. Untuk takarannya kira-kira 1 garis atau lebih dikit mah nggak masalah, soalnya nggak punya timbangan kecil. Dan untuk takarannya ini biasanya kalau beli Epsom salt ini dikasih juga takaran kecil seperti ini. Kalau sudah diaduk merata, tinggal kita balikin lagi ikannya dan tunggu lagi hasilnya antara 2 sampai 3 harian proses karantina menggunakan Epsom salt ini. Dan kira-kira seperti inilah tampilannya setelah proses karantina menggunakan Epsom salt dalam waktu 3 hari. Di setiap harinya saya ganti air 100% dan dikasih Epsom salt lagi seperti yang kemarin dosis-dosisnya. Dan sepertinya kondisinya sudah mulai membaik dari hari-hari sebelumnya. Lanjut, tinggal kita langsung balikin lagi aja ke tank utama karena sudah kelamaan juga ini proses pengobatannya, dan nggak makan-makan juga karena selama proses karantina sengaja saya puasakan, nggak dikasih makan sama sekali dalam waktu kira-kira 10 atau 11 harian ini. Oke, lanjut, langsung kita cemplungin aja ikannya. Mudah-mudahan nggak oleng-oleng atau ngambang-ngambang lagi di permukaan. Dan seperti inilah tampilannya setelah masuk tank utama. Bisa dilihat perubahannya daripada sebelumnya yang masih oleng-oleng, sekarang udah mulai kelihatan normal berenangnya, gak suka muter-muter lagi ataupun ngambang-ngambang di permukaan. Tapi kalau dilihat lebih teliti dan lebih jelas lagi, di bagian pangkal ekornya ini kayak bengkok gitu. Kalau misalkan si ikannya mau belok kiri atau kanan, jadi kelihatan rada bengkok di bagian pangkal ekornya. Badannya jadi nggak lurus seimbang kayak gini, agak-agak miring gitu tuh. Bisa dibilang sih kalau ini bawaan pabrik atau mungkin bawaan lahir, atau biasa disebut oleh sesama penghobi anatominya kurang rapih. Jadi kemungkinan besar nggak bakalan normal seperti ikan-ikan pada umumnya. Dan untuk proses pengobatannya memakai obat-obat yang saya pakai, menurut saya sudah lumayan manjur ya. Sekarang udah nggak ngambang-ngambang di permukaan lagi ataupun berenangnya aneh-aneh nggak jelas, muter-muter seperti di awal atau sebelum proses karantina. Dan mungkin di sini ada yang mau nyoba proses pengobatan ikannya yang suka oleng atau ngambang-ngambang di permukaan, dan bahkan mungkin yang sering terjadi itu berenangnya terbalik. Boleh dicoba pakai obat-obat yang saya pakai ini, mudah-mudahan saja bisa sembuh. Apalagi kondisi ikan sebelumnya normal-normal aja, tidak seperti ikan yang saya ini pertama awal dapat juga emang posisinya udah kayak gini, jadi anatominya kurang rapih. Yang terpenting untuk proses pengobatannya harus sabar dan jangan dibikin stres. Oke, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.